Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk couple. And then kita mulai dari Librans, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1 sampai 15 Mei, 15 sampai 30 1, oke, Mei sampai 31, 15 sampai 31 Mei. And then nanti kita akan reading juga 1 sampai 15 Juni. Oke. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Librans, apa kabar? Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Kita mulai. My darling angels, please clarify, please clarify. Librans couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk 1 sampai 15 Mei 2022. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Librans, 2 of Cups, 8 of Wands, 7 of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Soulmate connection. Okay. Soulmate connection. Saling mencintai. Strong connection. And then kamu putuskan untuk pasang tembok di sini, jaga jarak, pasang batas, boundaries di sini, lockdown dia. What is going on, Librans? 8 of Wands, dia ngelakuin sesuatu yang meledak-ledak di sini, tiba-tiba shocking moment. Dia berubah tiba-tiba. Oke. Mungkin tadinya kamu lihat dia ke kanan, kok tiba-tiba dia berubah arah gitu tiba-tiba. Makanya kamu pasang batas sebisa kamu, semampu kamu. Karena di sini ada the wheel, 4 of Wands, energi dari the strength. So di sini ada Leo, Taurus, terutama dengan fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. The wheel energy, dia masih takdir kamu. Banyak pelajaran kehidupan yang kamu dapat selama bersama dengan dia. Jadi kamu nggak bisa lari dari dia, atau kamu pasang batas di sini, nggak bisa. Oke. Dan di sini dia ingin sekali untuk bisa bersama dengan kamu, tetap bersama dengan kamu. Kamu punya cara yang cukup nyentrik kalau menurut saya, Librans. Kayak kamu paksa dia untuk ngelakuin sesuatu yang apa ya? Kayak kamu tuh pengen cepet, nggak mau hargai proses gitu. Mungkin untuk bisa setara untuk komunikasi, biar bisa sepakat kan pelan-pelan. Mungkin harus dirayu dulu, dilembutin dulu, baru kamu menyampaikan sesuatu yang kamu inginkan, terutama tentang status pernikahan kamu sama dia.
kebersamaan kalian di sini, atau tentang finansial, terutama secara materi, secara finansial ini tentang rumah gitu loh. Jadi apapun yang kamu mau itu butuh proses, dan ya kamu nggak bisa paksa gitu, apalagi menyangkut perasaan. Oke, kita biarin dulu motornya lewat. Oh God, ya knalpotnya cukup rame. So di sini kayak sorry ya berisik. Di sini kayak kamu seperti pengen cepat dia bertindak. So pasang tembok di sini. Oke, ada yang jaga jarak, batas. Kamu jaga jarak, dia jaga jarak. Meskipun dia bersama, dia mencintai kamu, kalian saling mencintai, tapi kayak ada proses, dia lebih banyak butuh waktu daripada kamu. Even di sini kalian destiny, takdir. Oke. And then bisa vice versa. Five of Cups, Page of Pentacles, High Priestess. Di sini ada Pisces, Capricorn, Taurus, Virgos. Five of Cups di sini kayak kamu benar-benar menyesal investment waktu kamu. Sepertinya kamu lagi memperjuangkan status kamu. Ini tentang hubungan yang menikah. Mungkin kalian bersama lama tapi kalian belum menikah. Atau mungkin ini tentang penyesalan tripartite relation, ataupun penyesalan apapun di mana kamu sudah merasa bahwa kamu selama ini buang-buang waktu. Seperti kamu kehilangan perasaan kamu sama dia juga di sini. Ketika kamu nggak dapetin apa yang kamu mau, kamu kayak lose your feelings. Dan dia tetap stay komitmen di sini dengan kamu. Two of Wands, the War energy, Nine of Pentacles. So kamu tetap single. Like ini single kayak tau nggak, single yang nggak available. You know what? Single yang nggak available. Punya pasangan tapi kelihatannya hidup sendiri. Nah itu dia. Kamu menyesal di sini. Even di sini kayak kamu maksain kehendak kamu untuk status kamu sama dia. Dan the War energy di sini dia tetap stay komitmen sama kamu. Even gak ada komunikasi di antara kalian. Seperti kamu kehilangan dia, kamu juga merindukan dia di sini. Even kayak dia itu tidak berani untuk menikah. Dia berani untuk bersama dengan kamu, komitmen dengan kamu. Ace of Pentacles, the War energy itu kayak menikah, komitmen itu butuh proses. Sementara di sini kayak dia batasi, jangan sampai ada di titik itu di mana kalian bisa menikah bersama. Oke, so kalau kamu mau tetap bersama dengan dia, kamu nggak bisa nuntut untuk menikah. See? So ini mungkin ada pergulakan dari Librans tentang status dalam hubungan dia yang sudah lama bersama tapi masih zong begitu, masih belum ada komitmen pernikahan terutama. So kita akan lihat 15 sampai 31 Mei. Darling Angels, Librans couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15 sampai 31 Mei. Please clarify, Librans couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Kalaupun kalian sudah merencanakan pernikahan, dia nggak mau cepat. Dia nggak mau cepat-cepat. Padahal di sini kalian jodoh ya, soulmate lagi. Ya nggak guarantee soulmate hubungannya berhasil. So Six of Swords, King of Cups, Nine of Swords.
Pisces, Cancer, Scorpio, water sign, earth, air sign, Libra, Gemini, Aquarius, whatever, bisa energi aja. Six of Swords di sini kamu coba untuk nggak terlalu mikirin tentang hubungan, fokus ke hal yang lain. Di sini dia cukup baper dan dia mikirin kamu sampai nggak bisa tidur karena dia yang pasang batas, jaga jarak di sini. Kamu juga akhirnya kayak kamu juga jaga jarak, boundaries di sini, lockdown dia dan berusaha untuk move on di sini, nggak mau ngikutin perasaan kamu, keluar dari perasaan kamu di sini. Page of Cups, energi dari the Death, energi Scorpio, Five of Pentacles. Kamu coba untuk gak ikutin lagi perasaan kamu. So mungkin 15 sampai 31 Mei kamu fokus untuk koin-koin kamu, seperti kamu ngerasa bahwa nggak worth it lagi untuk mikirin cinta-cinta begitu. Ya, kayak kamu ngerasa bahwa oke, yang serve aja kamu kerjain gitu, yang passionate-nya kamu aja. Oke, kamu ngerasa berubah di sini tentang perasaan kamu sama dia. Kamu ngerasa kayak kalian beda usia, ya, age, and then culture, education, spirituality, pendewasaan diri, ya, cara pandang, perspektif, bisa tentang pola asuh. Kayak kalian beda visi misi di sini, and then nggak ketemu titiknya di mana kalian akan berkompromi dan akan bersama untuk memperjuangkan hubungan. Tidak ada komunikasi sama sekali dari dia, tapi di sini dia bertambah mencintai kamu. Oke, di sini ada perbedaan yang cukup signifikan. Dari pihak Librans, berubah, rasanya berkurang, rasa cintanya. Dari pihak dia, semakin bertambah. Kalian tidak komunikasi, dia semakin bertambah mencintai kamu, selalu memikirkan kamu, overthinking di sini. Anxiety, panik, takut, cemas berlebihan karena emang udah nggak ada komunikasi. Takut nanti kamu berubah dan kamu cari pengganti dia, itu ketakutan dia. You know what? Karena dia tidak pernah berpikir tentang perpisahan kalian. Dia tidak pernah berpikir tentang perpisahan kalian. Jadi ketika kalian berpisah itu kayak everything loose gitu loh, kayak baru dia ngerasain, oke, panik jadinya. Dia kehilangan sesuatu yang ternyata itu berharga untuk dia. So ini perubahan yang sangat berbeda. Dia bertambah dalam perasaannya sama kamu dan ketakutan dia akan kehilangan kamu. Kamu sudah berusaha mencoba keluar dari rasa yang kamu miliki untuk dia. Rasa cinta kamu berkurang di sini. Karena di awal sih kayak connecting banget gitu loh, kayak kalian ini kayak ngerasa terkoneksi banget gitu. Oke, deep connection di sini di awalnya, tapi kamu cepat sekali berubah. Dia semakin terpuruk dengan perasaan dia sama kamu. It means like kenapa saya bilang terpuruk, karena dia ngerasa karena dia nggak pernah bayangin dia kehilangan kamu, jadi kayak dia ngerasa something different dengan hidup dia. Kayak dia ketakutan di sini, mungkin dia stalking kamu, semakin ketakutan dia. Apalagi ini deep connection, dia tahu kamu akan coba untuk keluar dari hubungan, untuk cari yang lain. Itu dia, dan karena dia nggak pernah ngebayangin seperti itu, kayak shocking moment banget untuk dia, Librans. Scorpio di sini, Leo, Taurus, Aries, Sagittarius. So bottom of the deck, Ace of Swords, Four of Swords, Knight of Pentacles, Taurus di sini, Libra, Gemini, Aquarius. Kamu bisa dealing dengan sesama air sign atau memang di birth chart kamu terlalu kuat energi air sign. So let me tell you, kamu sangat fokus dengan komitmen. Kamu cari
orang yang benar-benar mau serius. Bersama harus ada pernikahan. Nggak ada bersama nggak menikah. Itu kayak sesuatu yang stupid action begitu kalau menurut kamu. Dan di sini seperti kamu tuh kelihatan berjuang, kamu huru-hara, seperti nyenggol dia supaya dia tuh terkoneksi tentang bagaimana hubungan harus diberi komitmen pernikahan. Tapi dia cuek banget. Di sini kamu bisa lihat. Kamu buat huru-hara agar bisa mendapatkan attention dia untuk bisa menikah, tapi dia silent treatment di sini. So akhirnya kamu cut off hubungan. Dan kamu sangat komitmen, kamu sangat fokus dengan komitmen kamu. Jadi menurut kamu adalah kamu akan menikah dan punya family. Kalau dia mau bersama tanpa menikah, even di sini strong connection dengan soulmate, kamu tidak peduli, kamu cut off karena kamu tetap fokus pada tujuan kamu, yaitu menikah, punya komitmen untuk punya family dengan legalitasnya. Si Ace of Swords bisa melambangkan legality. Dan di sini kamu fokus banget dengan pernikahan, ya. Jadi titik dimana kebenarannya kamu nggak peduli dengan strong connection, karena menurut kamu even kamu punya strong connection tapi kamu nggak dinikahi, kamu nggak mau begitu. Kamu tetap stay komitmen dengan tujuan kamu. See, Ace of Pentacles, Page of Pentacles di sini. Five of Swords. Dia tidak mau memicu pertengkaran, tapi karena dia silent treatment. Kamu tahu kalau kita makan biji kedondong dan ada nyangkut di lek-lekan kita, bukan lek-lekan ya, lek-lekan mah buat bebek ya. Itu loh, itu tembolok, bukan tembolok, leher tenggorokan kita. Kalau kita udah pengen argumen sama orang itu tapi kita tahan, kita silent treatment, yang terjadi gak bisa tidur coy. Ini terjadi sama dia. Dia overthinking. Karena dia tahu ketika dia mulai pembicaraan untuk tetap mempertahankan hubungan ini sama kamu, karena dia punya rasa semakin kuat sama kamu, itu kamu tetap gak peduli. Karena kamu fokus dengan komitmen pernikahan dan legalitas. Jadi kayak kamu ada berpikir tentang I don't care with strong connection, soulmate or twin flame, I don't care. Tapi ini tentang bagaimana how to respect each other and then make commitment with traditional relation, with marriage and legality. Ini fokus banget kamu. Makanya dia tahu kamu daripada cari ribut, ya udah. Akhirnya dia silent treatment, tapi dia takut sekali kamu dapat cinta baru di sini. Okay? Ace of Cups. See, it's a dangerous. Dia takut sekali. Jangan sampai kamu punya orang lain. Tapi dia nggak bisa ngomong. Dia silent treatment, dia bungkam. So, ini strong connection kamu bisa dealing dengan Sagittarius, whatever, ini hanya energi aja. Oke, dia gak bisa denial dengan apa yang dia rasain. Dia semakin tenggelam dengan apa yang dia rasain. Semakin dia mencintai kamu tanpa komunikasi, semakin dia anxiety di sini, panik, takut, cemas berlebihan. Apalagi pikirannya udah jauh kemana-mana. Kalau kamu dapet yang lain, gimana? Nanti dia susah baliknya. Mana dia taunya kamunya nekat begitu. Okay, so no connection dengan komunikasi, no. Ya, yeah. Okay. So itu ketakutan dia. Kamu fokus banget. Sih kayak kamu assertive fitness tuh kayak asertif. Kamu tegasin, ya udah, lu cinta sama gue, lu mau sama gue bareng, tapi lu gak mau nikahin gue. What the fuck? Bye. Nah itu Librans. Ace of Swords itu ngomong to the point banget, nusuk. Satu pedang tapi nusuknya dalam. Oke, ini ada Ace of Swords di sini. So next,
1 sampai 15 Mei, April, Mei, Juni. 1 sampai 15 Juni. Librans couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Librans couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1 sampai 15 Juni. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you, thank you. You know, di awal energi kamu sama dia ini agak sedikit lucu. Kenapa? This is about strong connection. Destiny, marriage di sini. Strong connection. Inner power di sini punya balance yang sama. Sama-sama kuat dengan strong connection, soulmate di sini. Tapi actionnya di sini defensif. So, ini cukup shocking moment buat saya karena menurut saya kalian itu udah cocok banget secara destiny, itu jodoh banget gitu loh. Satu frekuensi di sini. Two of Cups, Four of Wands, the Wheel energy, satu frekuensi, satu vibrasi. Jadi kayak kenapa kalian put both of you of ego di sini first? Jadi kenapa taruh egonya di pertama gitu? Oke, mungkin yang satu insecure tentang pernikahan, mungkin tidak percaya tentang pernikahan. Banyak orang yang nggak percaya dengan pernikahan, apalagi kalau ngelihat orang-orang yang menikah itu ternyata terpenjara dengan komitmen mereka sendiri, terpenjara dengan janji mereka sendiri. Bahkan hubungan yang tanpa pernikahan malah lebih langgeng. Banyak perspektif yang timbul setelah mengobservasi tentang betapa buruknya pernikahan itu. Kalau kita lihat dari prosesnya ya, bad side-nya tuh pernikahan tuh hanya penjarain kamu sama orang yang kamu cintai, and then terlalu banyak aturan dan akhirnya kalian tidak bahagia. Malah biasanya hubungan dengan pernikahan cepat sekali berakhir, terlalu banyak konflik, bla 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 bla. Karena kalian berdua akan berjuang dengan bertahan begitu pada janji kalian. So itu yang banyak orang akhirnya ketika mengobservasi itu, mereka tidak percaya tentang pernikahan, hanya percaya bahwa pernikahan itu hanya membawa pada penderitaan karena Anda harus mempertahankan janji Anda di hadapan Sang Pencipta. Tapi untuk relationship-nya sudah tidak connecting dan sulit untuk dipertahankan, dan itu akan membawa pada penderitaan. Dan itu banyak orang yang seperti itu zaman now. Okay? And then I guess bukan hanya zaman now, nanti di future-nya nanti banyak orang yang bagaimana kita nggak harus menikah aja, kita bersama aja gitu. Kenapa? Coba deh pikir, kenapa? Kenapa lebih langgeng yang tidak menikah daripada yang menikah? Kenapa lebih langgeng orang yang tinggal bersama tanpa pernikahan daripada yang bersama dengan pernikahan? Kenapa? Karena coba tulis di kolom komentar. Di post dulu videonya. Oke. Karena energi gelap, ketika Anda tidak berjanji di hadapan Sang Pencipta, kemudian Anda menikah, ketika Anda bersama tanpa berjanji di hadapan Sang Pencipta, yang terjadi adalah dasar dari pernikahan itu adalah tentang nafsu, sex attraction, physical attraction, codependency, melekat dengan energi gelap. You know, but ketika kamu menikah dan diberikan komitmen dan pernikahan, kamu dan dia berjanji di hadapan Sang Pencipta, maka apa yang kalian lakukan semuanya adalah blessing with love as a foundation. See? Ketika menikah di hadapan Sang Pencipta, Anda berjanji kepada Sang Pencipta, ada cinta sebagai dasar dari hubungan kamu dan dia. Bukan nafsu saja.
Oke, dan segala macam legalitasnya akan ada kerugian di salah satu pihak, pastinya pasti. So ini tidak, ya hubungannya akan langgeng karena kan tidak ada tekanan, tidak ada perjanjian, tidak ada kontrak jiwa di sana tentang dia kontrak jiwa sama Sang Pencipta bahwa kita nggak boleh macam-macam, kita sudah berjanji di hadapan Sang Pencipta. Nah, makanya berat challenge-nya gitu loh. Itu aja sih. Udah berapa menit nih? 25 menit. Five of Swords, Page of Wands, the Fool's energy. Librans, Aries, Leo, Sagittarius, the Fool's energy. So, Librans, kamu stalking dia. And then dia berusaha mencoba untuk melupakan kamu. Move on di sini. Take risks and then ya oke, dia berusaha berdamai dengan keadaan untuk meninggalkan kamu karena di sini kalian sudah tidak saling bicara. Ten of Cups, Three of Swords, Four of Pentacles. Kamu stalking dia. Di sini kamu bahagia, sedikit bahagia. Di atas rasa sakit yang dia miliki, broken heart, dia merasa kamu tidak mencintai dia. Karena di sini kamu silent treatment, ya kamu bahagia padahal kamu stuck. Dia berusaha untuk mulai berdamai dengan keadaan bahwa hubungan kalian tidak bisa bersama. Mencoba untuk move on tapi broken heart di sini. 1-15 Juni dia masih sangat broken heart dengan kamu. Dia selalu memikirkan kamu. Ada ucapan dia bahwa betapa bodohnya dia tidak menuruti keinginan kamu untuk bisa bersama, bahagia dan menikah di sini. Jadi kalau kamu tanya dia cinta sama kamu, iya, tapi kayak dia nggak percaya dengan pernikahan, itu aja. Itu jadi momok banget buat dia. Dan ya sekarang banyak kayak gitu karena memang gak mudah ya menikah itu, kita janjinya sama yang punya energi tertinggi, jadi gak mudah. Challenge, anginnya, badainya lebih banyak gitu loh daripada yang tidak punya pernikahan. Oke. Bottom of the deck, Two of Swords di sini. Oke. Eight of Pentacles, Queen of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo energy di sini. Kamu putuskan untuk tidak komunikasi sama dia, tapi kamu tetap stalking dia. Beberapa blokir di sini. Ya, mungkin kamu blokir dia, Librans. Atau memang tidak diblokir, tapi kayak kamu udah nggak mau tahu lagi tentang dia. Kamu fokus pada intuisi kamu. Even di sini kayak kamu ngerasa seperti apa ya? Kayak dia nggak cinta sama kamu, kayak dia nggak peduli sama kamu, dia cuma ngasih kepahitan, penderitaan sama kamu. Dia hanya buang-buang waktu kamu, dia hanya menyakiti kamu. Ternyata selama ini dia kasih kamu harapan palsu. Ini kayak kamu udah nggak mau mikir lagi karena ketika kamu mikirin dia itu negative mind banget gitu loh di pikiran kamu, dan kamu seperti badai banget gitu, tahu gitu gue nggak sama dia. Nah kayak gitulah, ada penyesalan sama diri kamu karena sudah investment your time, investment your feelings, investment your focus sama dia, and then ternyata tidak sukses di sini hubungannya. And then dia di sini seperti dia selalu memikirkan kamu tenggelam semakin dalam dengan rasa broken heart dia sama kamu. Oke, dia masih sangat komitmen sama kamu. Kalau kamu tanya apakah dia sudah punya pengganti kamu, jawabannya tidak. Bahkan ini dia akan gagal move on dari kamu, Librans. You are so dangerous, Librans. Kamu tak terlupakan. Sangat bahaya untuk dia karena dia benar-benar mencintai kamu dan dia benar-benar patah hati di sini.
Si ini kayak beda perspektif. Kalau kamu tanya tentang komitmen, dia sangat komitmen sama kamu, tapi kayak fear banget tentang pernikahan gitu loh, Librans. Beberapa mungkin kamu Librans dealing dengan single parents, atau kamu yang single parents, karena ini bisa vice versa. Okay, so but if you talk about destiny, di sini benar-benar takdir mempertemukan kalian dan situasi soulmate di sini. Four of Wands, Ten of Wands, Nine of Pentacles, Three of Pentacles. So tidak ada komunikasi di antara kalian berdua, tidak ada sama sekali. Kamu ngerasa berat sekali untuk berjuang lagi. Jadi kayak gini, banyak dari para Librans itu udah nggak mau lagi peduli apakah dia single ataukah dia harus bertahan atau berjuang lagi cari cinta baru. Enggak. Banyak dari Librans mungkin ngerasa bahwa terlalu melelahkan punya koneksi dengan orang lain. So kamu fokus pada kemakmuran kamu karena secara finansial di sini ada kontrak kerja, mungkin ada project baru yang benar-benar buat kamu di sini cukup bersemangat untuk bekerja, sementara dia tetap stay single dan dia tetap punya komitmen sama kamu. So sementara kamu menarik diri dan melihat masa depan tentang koneksi kamu dengan seseorang yang kamu cintai, kamu lebih fokus pada finansial ya, karena di sini ada beberapa kerjaan, kontrak kerja, dan ini cukup bagus untuk kamu. Oke, so beberapa mungkin stalking di channel tarot karena ingin melihat masa depan, bagaimana keputusannya tepat atau tidak untuk berpisah di sini. Karena kamu juga nggak bisa denial dengan perasaan kamu bahwa kamu mencintai dia dan masih ingin bersama. Hanya saja kayak kamu nggak mau berjuang di sini, effortless di sini. Oke, so kita clarify energi dari The Hermit energy. Kenapa? Apa yang terjadi setelah kamu menarik diri? Karena kamu akan menarik diri di bulan Juni 1-15. Setelah kamu menarik diri, apa yang terjadi dengan dia dan kamu? Karena dia nggak bisa tidur, dia selalu mikirin kamu, masih tenggelam dengan broken heart. Even di sini dia sibuk sekali. Bahkan dia merasa bahwa kalau dia berjuang, kamu pasti akan menolak dia. Dia akan mengalami rejection. Jadi dia tahu kamu sangat berekspresi begitu, jadi pasti dia akan ditolak. Itu yang dia sadari. Dia seperti tahu apa yang akan dia dapatkan dari kamu ketika dia berusaha mencoba kembali di masa depan. Seperti dia tahu dia akan ditolak sama kamu. Rejection di sini. So energi The Hermit untuk Librans couple, Sun, Moon, Rising, and Venus, please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Two of Swords. Okay. Page of Swords. Ten of Pentacles. Setelah kamu menarik diri, and then kamu silent treatment. Karena kamu ngerasa nggak mau lagi berjuang, dia pasti akan ngasih kamu hubungan yang tanpa pernikahan. Saya ini kayak Librans yang lagi berjuang untuk status dia. Jadi kamu udah nggak percaya lagi sama dia, blocking di sini. Bisa kamu blokir dia, and dia stalking kamu karena dia takut kamu punya pengganti dia. So dia bicara, speak up tentang komitmen dia sama kamu. Oke. Dia bicara family di sini.
Oke, bottom of the deck. Seven of Swords. Oke, Five of Swords, the Justice energy, situasi karma. Man. Itulah namanya takdir ya, namanya jodoh. Kamu bisa dealing dengan sesama Librans. Or ini memang energi kamu tentang situasi keseimbangan atau karmic relationship. Ingat, semua hubungan, even deep connection, like twin flame or soulmate connection, without awareness, you will be turned around again and again in karma cycle. Okay? So don't forget about karma cycle. Sebenarnya kamu overthinking di sini. Kamu menipu diri kamu sendiri, denial, begitu? Dengan diri kamu sendiri. Dan memang kamu mencari yang lain. Seperti kamu mencoba membangun relasi dengan orang lain. Terlihat di sini, kamu blok dia, kamu ngerasa dia tipu kamu, kasih kamu harapan palsu, dan kamu cari yang lain. Even di sini kamu sering sekali memikirkan dia, memimpikan dia, karena dia terus mikirin kamu. Jadi bicara, ngajak ribut di sini. Kenapa? Dia nggak mau lepasin kamu. Kenapa dia ngajak ribut? Dia takut. So dia ngalami siklus karma di sini, dan kamu juga. Tadinya kamu yang berharap untuk bisa menikah sama dia, punya family dan legalitas di sini. You know what I mean? Ini tentang family, legalitas, pernikahan. Tadinya kamu yang pengen banget. Dia enggak. Tapi di masa depan, setelah kamu situasi tidak saling bicara dan menarik diri, situasinya terbalik. Dia yang ingin menikah dengan kamu, punya legalitas dengan kamu, but ini mungkin yang namanya kontrak jiwa ya. Di sini, Three of Pentacles dan Queen of Pentacles. Kamu udah hilang rasa, udah terlanjur bubar jalan gitu perasaan kamu sama dia. Sementara dia kuat sekali ingin terkoneksi dengan kamu dan sangat komitmen di sini. Even di sini dia cannot express apa yang dia rasain begitu. Dia nggak bisa. Tapi dia sangat deep feelings dengan kamu. Oke. So ini mungkin kontrak jiwa di mana kalian bersepakat untuk bersama untuk hubungan pernikahan dalam legalitas. So kamu Knight of Swords di sini kayak kamu clear kan bener-bener apakah hubungan ini hanya bersama tanpa menikah, dia janji palsu atau enggak, itu benar-benar kamu clear kan. Okay, so I guess like ini wish fulfillment. Situasi karma ya, kencang banget di energi kamu. Sebenar-benar, oke, dia takut ya. Dia takut untuk, karena dia nggak pernah ngebayangin kalau dia kehilangan kamu. Oke. Kayak apa ya? Ya itulah ya, namanya juga twin flame, namanya juga soulmate. Di soulmate ada runner and chaser, ada, cuma getarannya tidak seheboh twin flame. Twin flame itu kenceng ya ininya, apa koneksinya untuk runner and chaser itu. Oke? But ini soulmate. So ada peluang kamu cari yang lain dengan feelings yang sama karena soulmate lebih dari satu. Yes. So ya, kita lihat ini saran untuk Librans ya. Librans couple Sun, Moon, Rising, and Venus energy untuk Mei 2022. Please clarify, my darling angels. Please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay.
enlightenment. Oke, tetap bersinar, tetap bercahaya. Lakukan semua yang menjadi passion kamu, true desire kamu, karena itu yang akan membuat kamu semakin bersinar. Ketika kamu tahu apa yang kamu lakukan dan itu membuat kamu bahagia, kamu akan bersinar. So, kalau kamu mau tetap sama dia, silahkan. Itu kalau memang kamu buat kamu bahagia. Tapi kalau enggak, just leave it, just let go. Oke, dia ngalamin siklus karma, biarin aja. Cuma ini saran ya, saya cuma bisa kasih saran. Oke, karena saya paling gak suka dengan situasi stuck. Kalaupun stuck, jangan lama-lama. Oke, bottom of the deck, destiny. Ya, kalian gak bisa pisah karena jodoh. Miracle. Oh my god, ini jodoh. So I guess like you and them, you and him or her will be together again. Let me say, kamu dan dia akan bersama lagi karena ini masih jodoh, destiny. Oke. Mungkin ada yang gak bahagia karena pasti akan ada komen, gue gak mau lagi sama dia, Nona Pastel, gatel-gatel gue kalau deket dia, udah jauh-jauh, hus sana. Oke. Yeah, but destiny. Okay, let's see Angel Kyle dan Librans couple Sun Moon Rising and Venus energy untuk Mei 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment. Pernikahannya sudah di depan mata, so kalian bertunangan. Three of Pentacles sepertinya ya. Three of Pentacles ini tentang pertunangan atau komitmen hubungan yang naik level. Kalaupun udah bertunangan tapi digantung gitu-gitu aja nggak nikah-nikah, mungkin akan menikah. See? Karena ini tentang legalitas. Ten of Pentacles, the Justice. Tapi kalau yang masih pacaran ya udahlah, engagement. Jadi ada levelnya, hubungannya naik level. Bottom of the deck. Okay, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you together. Will bring you romance. Berpikir positif, mengimani bahwa hubungan kamu akan okay, akan sukses on future. Okay? Let's see Oracle Wisdom untuk Librans couple. Darling Angels Energy Mei 2022 Librans couple Sun Moon Rising and Venus. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. The Ringmaster of Scrutiny. Discernment, clear vision, and detail. Ya, kamu tegangan tinggi ya, karena kamu ngerasa kalau hubungan yang serius itu harus serius, Nona Pastel. Kalau hubungan yang serius tapi selengean, mending ke laut aja. Nah, itu mungkin kamu punya prinsip kayak gitu ya. Jadi kalau kamu terlalu serius itu tuh over serius banget gitu. Kalau bercanda ya playfulness gitu, kayak kamu relax aja. Tapi ada hal yang itu serius nggak bisa dibecandain, Nona Pastel. Nah ini kayak gitu energinya Librans nih, yang resonate nih kayak gini. Menurut kamu itu udah serius, jadi yang serius itu nggak bisa dibecandain. Ada hal tertentu yang itu benar-benar nggak bisa dibecandain. Nah itu kamu. So di sini tentang bagaimana membersihkan emosi negatif kamu untuk bisa berjalan sesuai dengan visi kamu. Kamu punya visi untuk menikah, komitmen dengan legalitas. Yes, it's something serius banget gitu kalau menurut saya. Karena butuh respect, butuh responsibility.
tapi nggak usah kamu taruh emosi kamu, negative emotion kamu di tindakan kamu, karena di sini kalian sering sekali berantem, berdebat, sangat sengit di sini, so seperti memicu emosi kamu. So don't put your negative emotion in this relationship, because kamu akan capek untuk emosi negatif kamu. Karena ya saya nggak ngerti ya, I don't know dengan orang lain. Kalau dari pihak saya, untuk negatif emosi kayak kita marah, ngeluh tuh, itu harus dibatasi, karena itu capek loh, capek. Kayak kita lari maraton keliling satu kecamatan, kalau kita marah-marah gitu lebih dari 10 menit gitu ya, itu kayak capek gitu, kayak abis lari maraton ribuan mil gitu loh. I don't know, mungkin ini karena saya aja ya, I don't know yang lain. Ya mudah-mudahan kamu bisa kendalin negative emotion kamu. See, I love this deck. The Secret Union, the Scare Union, the Scare Union, Partnership and Romance. So kalian saling mencintai, hanya saja salah satu takut untuk menikah. Dia terjebak dengan negative talknya dia. Okay, poor of you Librans. Oke, kita jangan terlalu serius kalau reading ya, nanti bisa serius banget. Ini jangan serius. Oke. Oracle energi untuk Librans, couple Sun Moon Rising, and Venus energi untuk Mei 2022. Thank you. Okay. Oh, financial constraint, financial issue ya. Mungkin kamu atau dia yang ngalamin financial issue, atau mungkin salah satu ada jeda, yang satu mungkin terlalu kaya, yang satu terlalu miskin. Kismin, nggak boleh ngomong to the point tentang kemiskinan ya. Jadi yang satu terlalu stabil secara finansial, yang satu mungkin ada di middle to bottom level of financial. So yang punya kestabilan secara finansial takut dimanfaatkan, yang ada di level finansial middle to bottom itu ngerasa tidak yakin tentang loyalty pernikahan sama pasangannya, karena ngerasa bahwa dia bisa beli semuanya, jadi nggak percaya gitu, trust issue di sini tentang komitmen dia, yang seperti kamu ragu atau dia ragu, salah satu yang punya masalah finansial ini ragu bahwa dia nggak akan komitmen karena dia punya banyak uang, dia bisa beli semuanya, dia nggak akan punya komitmen sama siapapun karena dia ngerasa money can buy everything. But dari pihak dia yang punya finansial, dia takut, atau misalnya kamu yang punya kestabilan finansial, takut kalau dimanfaatkan. So mesti benar-benar test off banget apakah materialistik ada di antara kamu atau dia, karena ini bisa vice versa. Bottom of the deck, Healer of the Age, semuanya akan pulih. Hubungan, emosi, finansial, trust issue, semuanya akan pulih. Healer of the Age ini semuanya akan dipulihkan. So masih dibilang both of you will be together again, yes. But ini tidak resonate untuk semua. Bisa vice versa. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih.